Bab 690 Aku punya pendukung. Michelle Sangguan membawa Mileye ke aula sendian. Di dalam aula, Mileye melihat kerajaan Dewa Sekte dan keluarga bangsawan yang pergi sebelumnya. Orang-orang ini semua memilih untuk pergi sejak awal. Melihat Mileye, wajah orang-orang ini sedikit tidak wajar. Mileye memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kalian semua kembali?" Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memimpin pun berjalan maju. Orang ini adalah ketua sekte Changshan, Carlos Lin, yang pertama kali mengusulkan untuk pergi. Mileye cukup terkesan dengan lelaki tua itu, karena pihak lain adalah yang pertama meminta pergi. Carlos Lin memberi Mileye sedikit hormat. "Guru kerajaan dewa, kami memutuskan untuk kembali setelah memikirkannya berulang kali." Mileye tersenyum dan berkata, "Kenapa?" Carlos Lin berkata dengan nada berat, "Tempat ini adalah rumah kami." Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye juga. Alam semesta keos berada dalam situasi putus asa sekarang. Dan setelah memikirkannya berulang kali, aku masih merasa bahwa kami tidak boleh pergi saat ini, jadi kami memutuskan untuk datang kembali dan menghadapi masalah alam semesta keos bersama-sama. Haha. Mileye tertawa terbahak-bahak, dan dia memandang Michelle Sangguan. "Semua orang di dunia mengatakan aku Mileye memiliki kulit yang tebal. Tetapi sekarang di depan ketua sekte Lin, aku pikir kulit aku benar-benar terlalu tipis." Carlos Lin berkata dengan nada berat, "Guru kerajaan dewa, kami tulus." Mileye tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia memotong kata-kata Carlos Lin, "Ketua sekte Lin, mengapa kalian tidak kembali ketika tentara wilayah utara datang?" Saat mendengarnya, wajah Carlos Lin menjadi sedikit jelek. Mileye memandang Carlos Lin dan yang lainnya. "Ketua sekte Lin, aku, Mileye, tidak memiliki keluhan dengan kalian. Mengapa kalian menganggapku bodoh?" Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. "Atau apakah aku terlihat bodoh?" Saat mendengarnya, Carlos Lin dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dan Carlos Lin yang memimpin segera memberi hormat. "Guru kerajaan dewa, kami tidak punya niat seperti itu." Setelah berbicara, dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, "Kami sudah mengetahui kesalahan kami. Kami seharusnya tidak pergi ketika kerajaan dewa dalam bahaya. Mohon guru kerajaan dewa untuk memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan." Mileye memandang Carlos Lin, "Jika kita tidak bisa berbagi suka dan duka, bagaimana kita bisa berbagi kekayaan?" Saat mendengarnya, Carlos Lin langsung memucat. Pada saat ini, Mileye berjalan keluar. Ketika dia mencapai pintu masuk aula utama, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Michelle, biarkan mereka segera meninggalkan alam semesta keos, jika tidak, mereka akan ditangani sebagai musuh." Setelah berbicara, dia menghilang tidak jauh. Michelle Sangguan terlihat agak heran, karena cara Mileye memanggilnya sekarang tidak sama seperti sebelumnya. "Michelle." Setelah beberapa saat, Michelle Sangguan memandang Carlos Lin dan yang lainnya, pengawal rahasia, antar mereka pergi. Saat suara itu terdengar, lebih dari 20 pengawal rahasia muncul di belakang Carlos Lin dan lainnya. Melihat adegan ini, wajah Carlos Lin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Michelle Sangguan mengabaikan kerumunan dan meninggalkan aula. Seperti yang dikatakan Mileye, jika tidak bisa berbagi suka dan duka, bagaimana kita bisa berbagi kekayaan? Mileye kembali ke kota Senwu. Di sebuah ruangan. Di dalam ruangan ada Jeffrey bersama Bennett Mo dan Agnes Chi. Mereka bertiga semua menatap Mileye, dan dengan lambaian tangan kanan Mileye, setumpuk harta muncul di depan mereka bertiga. Minimal adalah harta karun level alam dewa.
Bennett Mo memandang Mileye. Bandit Ye, apa maksudmu? Mileye tersenyum dan berkata, pilih satu. Bennett Mo menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkannya. Mileye memandang Bennett Mo, kenapa? Bennett Mo berkata dengan nada berat, kami ingin mengandalkan diri sendiri. Mileye tersenyum dan berkata, aku tahu kalian ingin mengandalkan diri sendiri, tetapi ini adalah niatku, kamu tahu aku tidak memiliki niat jahat, hanya berharap kalian bisa menjadi lebih kuat. Bennett Mo tertawa, aku tahu kamu tidak memiliki niat buruk, aku. Pada saat ini, Jeffrey yang tidak jauh, tiba-tiba mengambil harta karun tingkat alam dewa. Dia melirik harta di tangannya, matanya bersinar, bagus. Agnes Ji juga mengambil harta karun. Dia memegang pita. Pita ini berwarna biru dan sangat indah. Itu adalah harta pertahanan. Melihat mereka berdua mengambilnya, sudut mulut Bennett Mo sedikit berkedut, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, karena kamu sangat bersikeras, aku akan mengikuti keinginanmu. Setelah berbicara, dia juga dengan cepat mengambil harta karun di atas meja. Mileye tersenyum, lalu mengeluarkan 3 botol giok putih lagi. Ini obat mujarab yang aku dapat dari dunia akbar Suan Huang. Ini bisa meningkatkan fisik dan bakatmu, serta bisa membantumu meningkatkan tingkat alammu. Setelah berbicara, dia melirik mereka bertiga. Selain itu, bersiap-siap, kita akan pergi ke dunia akbar Suan Huang. Bennett Mo tertegun, lalu berkata, ke dunia akbar Suan Huang. Mileye mengangguk. Bennett Mo ragu-ragu, lalu berkata, kami bertiga agak lemah. Mileye berkata, panggung di sana lebih besar. Bennett Mo terdiam sejenak, lalu mengangguk, oke. Mileye berkata sambil tersenyum, ayo semangat, aku sangat percaya bahwa akan ada hari ketika kita akan bertarung berdampingan, pasti akan ada. Bennett Mo tersenyum pahit, kamu terlalu cepat jalannya. Ketika mereka berada di kerajaan Jiang, mereka mirip dengan Mileye, tetapi sekarang, Mileye semakin jauh, dan jarak antara mereka dan Mileye semakin besar. Mileye memandang mereka bertiga dan berkata dengan lembut, bukannya aku ingin jalan cepat, tetapi dunia memaksa aku untuk jalan cepat. Dunia ini kejam, kita harus bekerja keras, hanya dengan cara ini baru dapat mengendalikan takdir sendiri. Bennett Mo mengangguk, aku tahu itu, kami sedang berusaha. Pada saat ini, Agnes Ji tiba-tiba berkata, aku telah meminta Akademi Changlan untuk datang ke sini. Akademi Changlan. Mileye memandang Agnes Ji dan tersenyum, itu hal yang baik. Setelah mereka datang, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Agnes Ji menatap Mileye, kamu masih dekan. Mileye tertawa, tentu saja. Aku selalu menjadi dekan Akademi Changlan. Agnes Ji mengangguk sedikit, oke. Setelah mengobrol sebentar dengan Agnes Ji dan yang lainnya, Mileye meninggalkan ruangan, dan Agnes Ji mengikuti. Mileye memandang Agnes Ji, ayo jalan bersama. Agnes Ji mengangguk. Mileye berjalan bersama Agnes Ji di jalan setapak dengan Sekte Pedang. Sepanjang jalan, ada kultivator pedang yang lewat dari waktu ke waktu, dan kultivator pedang ini akan berhenti dan memberi hormat saat melihat Mileye. Sekte Pedang. Sekte Pedang hari ini hadir di alam semesta keos dengan status kembali ke tempat semula. Karena semua orang tahu bahwa guru kerajaan Dewa Mileye dari kerajaan Dewa saat ini adalah ketua Sekte Pedang. Dalam perjalanan, Mileye berbisik, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Agnes Ji mengangguk, bagus sekali. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, apakah kamu berpikir untuk kembali? Kembali. Mileye sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kembali.
Dia secara alami tahu di mana tempat yang dimaksud Agnes Chi. Dunia Kincang. Mereka semua dari dunia Kincang. Dan kembali ke dunia Kincang, dia tidak pernah memikirkannya, bukan karena dia tidak ingin kembali, tetapi dia terlalu sibuk sekarang dan memiliki terlalu banyak hal untuk dihadapi. Pada saat ini, Agnes Chi tiba-tiba berkata, "Kalau ada waktu, kita kembali bersama." Mileye sedikit mengangguk, "Oke." Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin kembali ke dunia Kincang, itu akan sangat cepat. Setengah jam kemudian, Mileye berpisah dengan Agnes Chi, dan sampai di depan aula utama Sekte Pedang. Di depan aula utama berdiri patung. Patung pria berbaju biru. Di bahu pria berbaju biru duduk seorang pemuda putih kecil, dan tentu saja, sebuah patung. Melihat patung itu, Mileye terdiam. Guru leluhur pedang. Di depan patung, Mileye terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berbalik dan pergi. Pada hari kedua, banyak master alam semesta Chaos naik kapal luar angkasa untuk memulai perjalanan mereka ke dunia akbar Xuan Huang. Di langit berbintang, Mileye berdiri di atas naga emas, dan di sampingnya ada Michelle Sangguan dan Nadia Jiang. Masuk dunia akbar Xuan Huang. Untuk keputusan ini, dia bukan iseng. Melanjutkan tinggal di alam semesta Chaos tidak diragukan lagi adalah duduk diam. Karena dia tahu bahwa orang-orang dunia akbar Xuan Huang tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, ia memilih berinisiatif untuk pergi ke dunia akbar Xuan Huang. Petualangan. Tapi itu juga kesempatan. Karena wilayah utara baru saja dihancurkan, orang-orang dunia akbar Xuan Huang pasti akan takut, dan selama pihak lain takut, itu adalah kesempatannya. Mileye menatap Michelle Sangguan di sebelahnya. Seberapa cepat kita bisa sampai ke wilayah utara? Michelle Sangguan berkata dengan nada berat, dengan wilayah utara yang memiliki formasi teleportasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, kita dapat mencapai wilayah utara paling lama dalam 10 hari. 10 hari. Mileye sedikit mengangguk, "Sampaikan perintahku, setelah memasuki wilayah utara, semua tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan tidak boleh memperkosa dan merampok. Siapapun yang berani melakukannya akan dibunuh tanpa ampun." Michelle Sangguan mengangguk, "Aku sudah menyampaikannya." Mileye memandang Michelle Sangguan. Michelle Sangguan sedikit gugup, "Aku..." Mileye tersenyum, "Jangan gugup, aku tidak jahat, aku hanya ingin tahu, apakah kamu menebak apa yang aku pikirkan?" Michelle Sangguan berkata dengan lembut, "Tidak, tetapi kerajaan dewa tidak pernah membantai yang lemah. Ketika kami keluar dari dunia gurun timur, kami tidak pernah membantai yang lemah." Mengatakan itu, dia memandang Mileye juga. "Hamba merasa bahwa tujuan guru kerajaan dewa adalah untuk mengembangkan wilayah utara, bukan untuk menghancurkan wilayah utara." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu menebaknya dengan benar. Mengembangkan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berkembang dan menjadi lebih kuat dengan orang-orang di sekitarnya." Michelle Sangguan menambahkan, "Kita pergi ke wilayah utara kali ini. Aku sedikit khawatir, aku khawatir wilayah utara telah diduduki orang. Jika sudah diduduki orang, apa yang harus kita lakukan?" Mileye mencibir, "Jika diduduki, nyatakan perang." Menyatakan perang. Michelle Sangguan memandang Mileye, "Tanpa peduli siapapun, kita menyatakan perang." Mileye mengangguk, "Tidak peduli siapa lawannya, kami akan menyatakan perang." Michelle Sangguan bingung, mengapa? Mileye hendak berbicara, ketika Nadia Jiang di sampingnya tiba-tiba berkata, "Karena kita tidak bisa menjadi pengecut sekarang, sekarang semua orang berpikir bahwa ada master super di belakang kita, dan jika kita pengecut, mereka akan kurang takut."
Dan semakin sombong kita, semakin mereka akan waspada dan tidak berani bertindak. Jadi, kita tidak punya jalan keluar sekarang, tidak peduli siapa yang di depan kita harus maju sampai akhir. Semakin agresif kita, semakin takut mereka. Michelle Sangguan melirik Nadia Jiang dan tidak berbicara. Mileye mengangguk, sombong. Dengan mengatakan itu, dia melihat langit berbintang di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Sekarang, aku tidak bisa bersikap rendah hati. Aku ingin menjadi sombong. Aku ingin menjadi arogan. Aku ingin memberitahu orang-orang dunia akbar Suan Huang, ada orang di belakangku. Ada orang yang ahli." Kedua wanita bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.